Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Iksa dan Ayat se-Indonesia yang telah memfasilitasi forum diskusi tafsir Al-Quran Indonesia selama beberapa bulan ini. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Maria Tutiktia akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya terkait dengan terjemah Al-Quran berbahasa Jawa Aksara Carakan yang baru-baru ini sedang saya amati. Sebetulnya ini berangkat dari ketertarikan saya terhadap para figur intelektual Indonesia yang telah membaktikan dirinya menelaah sejarah Islam Indonesia, khususnya pada terjemahan Al-Quran. Dan karena ketertarikan itulah saya mencoba untuk melihat bagaimana terjemah Al-Quran yang ada di Indonesia. Mengawali pembicaraan mengenai terjemah Al-Quran beraksara Carakan ini, di sini saya mengajukan satu pertanyaan dasar, yakni bagaimana Al-Quran yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa aksara Carakan. Sebagaimana terlihat di gambar ini adalah salah satu contoh dari terjemah Al-Quran beraksara Carakan atau Quran Jawen yang bisa disaksikan bersama di sini. Kalau bicara terkait dengan terjemah Al-Quran, terutama berbahasa Jawa, beberapa pekan yang lalu Bapak Ibu sudah menyimak dari Pak Evan Tawab, di mana terjemah Al-Quran berbahasa Jawa itu sangat kompleks dan beberapa di antaranya itu punya kontroversi begitu. Sebetulnya itu karena apa ya? Bahasa Jawa sendiri itu karena memiliki cakupan budaya yang berbeda dengan bahasa Arab, sehingga sangat tidak mudah untuk menggantikan kosakata Arab dengan kosakata Jawa, dan itu perlu kecermatan dan ada upaya penafsiran di dalamnya begitu. Kemudian selain itu juga bahasa Jawa itu variannya sangat banyak gitu. Juga ada tingkatan-tingkatan tertentu di dalam bahasa Jawa, dari tingkatan ngoko, kemudian atasnya lagi itu kromo madya, kemudian ada kromo inggil, ada bahasa Jawa Kedaton dan lain sebagainya. Jadi dengan hal itu, ini bahasa Jawa tentu sedikit lebih kompleks gitu ya, dibanding mungkin terjemah Al-Quran berbahasa Indonesia, itu sangat jauh bedanya. Nah, lagi pula di dalam bahasa Jawa itu huruf-hurufnya ya, karena menggunakan aksara carakan, itu kan huruf dasarnya ada 20. Hono, coro, ko, doto, sowolo, podo, jo, yo, nyomo, gogo, tongo. Nah, ketika huruf fa misalnya dalam kata Fatihah, itu kadang-kadang oleh lidah Jawa itu terbunyikan menjadi Fatihah. Nah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang yang aneh ya. Ini wajar saja karena melihat bahwa huruf dasar dari aksara Jawa itu tidak ada fa gitu, tidak ada h gitu, sehingga nanti pada perkembangannya ketika untuk penulisan teks-teks keislaman itu kemudian muncul namanya aksara rekan, di mana aksara rekan itu nanti dibuat khusus untuk memasukkan huruf-huruf Arab atau huruf-huruf asing yang tidak ada di dalam 20 aksara Jawa itu. Jadi ada fa, ada ha, ada ho, ada shin, short dan lain sebagainya. Nanti akan kita ulas di dalam ini ya selanjutnya begitu. Nah, ketika ada yang membunyikan kata Fatihah menjadi Fatihah, itu kadang-kadang ini yang disebut sebagai kontroversi gitu ya, ketika itu dihadapkan pada membaca ayat Al-Quran begitu. Nah, karena kasus itu sebetulnya sudah disadari lama oleh para muslim Jawa, sehingga mereka di masa-masa awal proses islamisasi itu sangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam. Nah, di Jawa proses islamisasi itu saya mengamati bahwa transmisi Islam
itu terjadi di dua wilayah, yakni di pesantren, ya otomatis ya, karena pesantren adalah lembaga pendidikan Islam. Meskipun pada masa-masa Kesultanan Demak maupun uh, Pajang, persoalan pesantren, nama pesantren itu belum begitu belum begitu populer atau belum begitu muncul, meskipun lembaga pendidikan itu sudah ada, lembaga pendidikan Islam itu sudah ada. Um, nah, dan di sini uh, kemudian adalah keraton atau kauman. Keduanya ini memiliki peran sentral ya, peran yang paling signifikan di dalam menghidupkan Islam dan membentuk komunitas Muslim di Jawa. Meski keduanya pada era kejayaan kerajaan Islam di Jawa itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung, dan hubungan yang baik itu menciptakan stabilitas politik. Namun dalam hal transmisi ajaran Islam, baik keraton maupun kauman itu kemudian melahirkan diskursus keislaman yang berbeda. Pada era Mataram, pesantren itu dibangun di atas tanah perdikan, gitu ya, dalam sejarah Islam Indonesia, ya, yang tanah perdikan itu diberikan oleh kerajaan, dan tanah perdikan umumnya berada di pedesaan jauh dari pusat istana, dan pesantren itu dikelola oleh sejumlah ulama atau kiai. Nah, adapun para putra raja, juga para putra pejabat istana itu kemudian dikirim belajar ke pesantren untuk kemudian sekembalinya dari pesantren itu mereka mengembangkan Islam di wilayah keraton atau kauman. Nah, para santri yang belajar di pesantren itu dibimbing langsung oleh kiai yang memiliki jaringan intelektual sampai ke Mekah. Mereka belajar Islam dari kitab-kitab induk karangan para ulama Arab maupun ulama Jawa yang telah lebih awal di Arab, dan kitab-kitab itu semuanya berbahasa Arab. Maka untuk bisa pelajarinya, para santri di pesantren wajib belajar bahasa Arab terlebih dahulu sebagai alat untuk belajar Islam. Nah, pelajaran bahasa Arab pun bertingkat ya, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk benar-benar mampu membaca teks-teks berbahasa Arab. Namun sembari belajar bahasa Arab itu ya, semua ritual atau praktek ibadah para santri mendapat bimbingan langsung dari para kiainya. Nah, kondisi ini sedikit berbeda dengan pengajaran Islam di lingkungan keraton atau kauman, di mana di keraton selain pusat pemerintahan adalah pusat kebudayaan. Jadi kuatnya budaya Jawa itu termasuk di dalamnya adalah bahasa Jawa. Ini menjadikan ajaran-ajaran Islam yang berbahasa Arab itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar diserap masyarakat. Nah, karena itulah para pujangga dan ahli agama itu atas perintah Sultan pada era kebangkitan sastra Islam hanya menulis atau menyalin ulang karya lama yang digubah isinya dengan sisipan-sisipan inti ajaran Islam dengan tetap menggunakan bahasa dan aksara Jawa. Karya-karya itu mengandung ajaran tauhid, fikih, tasawuf, ya, hingga sirah Nabi dan tafsir. Dan melalui karya-karya itu, Islam telah diterjemahkan dan lebur ke dalam inti budaya Jawa. Inilah menariknya gambaran transmisi Islam di keraton, dan perbedaan pola transmisi Islam antara pesantren dan keraton ini yang menjadikan Islam di pesantren tampak diistilahkan dengan Islam syariah, sementara di keraton cenderung disebut-sebut sebagai Islam kejawen lantaran Islamnya itu terjadi perkawinan dengan kultur Jawa. Nah, penulisan teks-teks keislaman di keraton atau kauman itu juga berbeda dengan di pesantren. Kebanyakan di lingkungan keraton atau kauman, teks keislaman ditulis dengan aksara Jawa sebagaimana teks-teks non-keislaman sesuai dengan pembacaannya yang menguasai literasi Jawa. Meskipun demikian, tetap ada yang ditulis menggunakan Arab Pegon ya, atau tulisan Arab tetapi berbahasa Jawa, dan juga kemudian Latin. Nah, ini tidak mengherankan jika terdapat pujangga keraton menulis teks keislaman menggunakan pegon. Tentu
penulisan teks-teks keislaman di keraton atau kauman itu berbeda dengan di pesantren. Kebanyakan di lingkungan keraton atau kauman, teks keislaman itu ditulis dengan aksara Jawa, sebagaimana teks-teks non-keislaman sesuai dengan pembacanya yang menguasai literasi Jawa. Adapun meskipun demikian ya, tetap ada yang ditulis menggunakan Arapegon atau bahasa Jawa tetapi tulisan Arab, dan kemudian pada perkembangannya juga menggunakan Latin ketika masyarakat mulai banyak mengenal Latin. Nah, ini tidak mengherankan jika terdapat para pujangga keraton yang menulis teks keislaman menggunakan pegon. Tentu selain mereka berlatar belakang pendidikan pesantren, teks yang ditulisnya pun untuk basis pembaca yang ada di madrasah atau pesantren di lingkungan istana, atau juga untuk sultan atau tokoh-tokoh tertentu yang memang itu membutuhkan teks-teks yang memang ditulis berbahasa tulis Arapegon. Nah, teks-teks keislaman yang ditulis oleh ulama di pesantren dan ditujukan untuk basis pembaca para santri itu kebanyakan berbahasa Arab atau bertulis pegon, meskipun tetap tidak menutup kemungkinan ada ulama atau kiai yang menulis literatur dengan carakan Jawa atau kemudian dengan pegon Melayu, Arab Melayu ya, atau Jawi, atau kemudian juga menggunakan Latin. Jadi penulisan itu ada perkembangannya begitu. Nah, kalau terkait dengan teks keislaman beraksara carakan itu juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jika digambarkan ya, perkembangan teks keislaman beraksara carakan itu mengalami perkembangan seperti gambar ini. Di dalam sastra Jawa kita mengenal ada teks berupa gancaran atau prosa dan juga tembang atau puisi. Ya, ada karya sastra yang dalam dua bentuk itu. Dan karya sastra Islam di Jawa itu muncul dalam bentuk serat, suluk, wirid, dan lain-lain. Pada teks-teks itu memuat ajaran-ajaran Islam dalam berbagai bidang seperti tauhid, akhlak, fikih, tasawuf, sirah, dan lain-lain yang dituturkan dengan model penceritaan. Ada yang berbentuk pengisahan cerita dengan tokoh-tokoh, ada yang dirangkai dengan sajak-sajak puisi atau tembang, dan lain-lain. Nah, satu karya itu biasanya isinya bisa beragam nasihat dari berbagai bidang keislaman tadi. Namun kisaran abad 20 itu muncul teks-teks beraksara Jawa carakan yang sudah berbentuk buku-buku khusus bidang tertentu, seperti dalam bidang tauhid sendiri, ada bidang akhlak sendiri, bidang fikih, tasawuf, dan macam-macam. Dan pola penulisannya pun lebih formal seperti buku-buku pelajaran hari ini. Dan misal dalam bidang fikih itu macam-macam ya, ada buku fikih jenazah, fikih wanita ya, fikih haid, aturan-aturan rumah tangga dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Kemudian sirah juga ada buku-buku khusus tentang sirah Nabi, kemudian tentang hadis Jawen ya. Ada Quran Jawen, ada hadis Jawen, dan lain sebagainya. Bahkan contoh-contoh khutbah itu juga ada ditulis dalam buku tersendiri. Nah, di sini saya mencoba menduga-duga ya bahwa ada perubahan tren di dalam penulisan literatur keislaman beraksara carakan itu selain seiring dengan perkembangan Muslim Jawa, juga ada kaitannya dengan pengaruh reformisme yang mula-mula santer di dunia Arab. Nah, dugaan ini muncul karena seperti saya sampaikan di awal-awal tadi bahwa transmisi Islam di keraton itu juga memiliki jaringan intelektual yang sama dengan pesantren, yakni jaringan intelektual yang sampai ke Arab. Ulama-ulama keraton atau kauman itu berlatar pendidikan pesantren, dan ketika mengembangkan Islam di keraton atau kauman juga beberapa di antaranya sempat dikirim belajar ke Arab. Nah, adapun di Arab pada abad 19-20 kalau tidak salah ya, itu kan masa-masa kebangkitan reformisme ya. Dan pada masa itu di Arab juga mengalami perubahan di mana diskursus keislaman yang banyak dibicarakan adalah soal-soal fikih. Nah,
kitab-kitab fikih banyak dibaca dan diulas di dalam halakoh-halakoh. Nah, salah satu yang kitab yang paling populer di situ adalah kitab karya Sayyid Bakri Shatta ya, I'anatul Thalibin, dan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dan kedua karya itu ternyata juga sangat populer dan mendapat sambutan yang hangat di Nusantara, khususnya di ulama Jawa. Dan di keraton pun dua kitab itu juga ditulis ulang, diterjemahkan ke dalam aksara bahasa Jawa, aksara Carakan. Jadi dugaan lainnya terkait dengan pengaruh arus reformisme pada pola penulisan teks keislaman Carakan ini juga karena teks-teks yang muncul belakangan ya pada abad 20-an itu banyak diinisiasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Jawa. Lalu bagaimana dengan terjemah dan atau tafsir Al-Quran? Beberapa pakar Islam Nusantara juga menyebut arus reformisme telah membangkitkan gairah penerjemahan atau penafsiran Al-Quran ke dalam aksara atau bahasa lokal. Agar tidak terjadi kesimpang siuran, di sini saya menganggap bahwa terjemah atau tafsir itu sesuatu yang hampir sama karena pada proses penerjemahan ayat Al-Quran itu sesungguhnya juga melibatkan upaya penafsiran. Jadi tidak sekadar untuk mengalih bahasakan atau mengganti kosakata dengan kosakata yang baru. Sehingga di sini saya cenderung ya dari tadi itu ketika mengatakan terjemah itu juga dikasih atau tafsir Al-Quran gitu. Nah, di pesantren atau keraton atau kauman ya, di pesantren dan keraton atau kauman itu memiliki tradisi menulis terjemah atau tafsir Al-Quran yang berbeda. Umumnya di pesantren itu terjemah atau tafsir Al-Quran itu ditulis menggunakan bahasa Arab dan kalaupun tidak berbahasa Arab itu menggunakan tulisan Arab tetapi bahasa Jawa atau disebut pegon. Dan adapun di keraton atau kauman itu umumnya itu ditulis menggunakan bahasa Jawa aksara Carakan. Ini sebetulnya meskipun ada ya setelah Indonesia merdeka itu ada perkembangan di mana di pesantren itu tidak hanya bahasa Arab dan pegon tetapi juga Latin. Begitu juga di kalangan di lingkungan kauman ya itu juga meskipun tetap menggunakan bahasa Jawa, itu pada perkembangannya juga sudah menggunakan huruf Latin. Jadi baik pesantren maupun keraton itu terjadi perkembangan penulisan terjemahan atau tafsir Al-Quran. Nah, perkembangan itu melibatkan aspek bahasa atau aksara yang digunakan, kemudian pola penulisan atau layout, kemudian corak, dan lain-lain. Dan terjemah atau tafsir Al-Quran di Jawa selain beraksara atau bahasa lokal itu tidak selalu lengkap 30 juz dan ada kalanya berupa tematik surat. Adapun pola penulisan terjemah Al-Quran beraksara Carakan yang pernah saya amati itu sedikitnya ada 4 seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama adalah menyertakan teks Arab Al-Quran dan terjemahan Carakan. Kemudian yang kedua adalah yang menyertakan teks Arab Al-Quran dan transliterasi serta terjemahan Carakan. Kemudian ada yang tanpa teks Arab Al-Quran, jadi langsung ditulis terjemahannya dengan aksara Carakan. Ada pula yang teks Arabnya itu diganti dengan huruf Carakan. Nah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ini adalah yang menyertakan teks Arab Al-Quran. Sebelumnya ini keempat model ini ya, ini sebenarnya itu serupa dengan karya-karya terjemah atau tafsir Al-Quran di wilayah atau negara lain. Ini bisa dibaca dalam artikelnya Bu Johanna ya, Form Follow Functions, di mana bentuk penulisan terjemah Al-Quran itu menggambarkan siapa pembacanya. Nah, dari sini saja dapat dilihat bahwa seorang pengarang atau penulis terjemah atau tafsir Al-Quran itu disadari atau tidak dia telah
memiliki kesadaran hermeneutis untuk siapa atau tujuan apa suatu karya itu ditulis. Ini seperti yang ada di gambar ini adalah contoh pertama, yakni karya terjemah Al-Quran yang menyertakan teks Arab Al-Quran beserta terjemahannya. Jadi ada teks Arabnya, ada terjemahannya. Ini adalah awal dari surat At-Taubah dalam Quran Jawen Muhammadiyah, terbitan Taman Pustaka Muhammadiyah, Surakarta tahun 1927. Teks Al-Quran yang berbahasa Arab disertakan tanpa harokat, ya, dan ada di bagian kiri, adapun terjemahannya berada di bagian kanan dan diawali dengan deskripsi singkat tentang identitas surat. Mungkin ini yang disebut kalau di dalam tulisannya Bu Johanna itu tabular layout, ya, tetapi ini berbeda dengan pada umumnya, karena pada umumnya itu teks Arab Al-Quran itu ada di bagian kanan, kemudian terjemahannya di bagian kiri, tetapi ini adalah sebaliknya. Penomoran itu tetap menggunakan angka Latin tanpa ada transliterasi. Nah, di sini saya mencoba untuk bertanya-tanya, ya, mengapa teks Arabnya ini ada di bagian kanan gitu. Nah, kita coba sebelum saya menduga-duga, kita coba ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar yang hampir sama, ya, model yang bersama dengan yang tadi, di mana teks Al-Quran, ya, ini yang tadi, kemudian ini yang sekarang. Nah, teks Al-Quran itu disertakan tetap berbahasa Arab, ya, tetap teks Arab Al-Qurannya itu ada di bagian kiri dan terjemahnya di bagian kanan. Hanya saja yang ini teks Arab Al-Qurannya sudah berharokat, kemudian identitas surat itu diletakkan di bagian tengah-tengah, ya, bukan di dalam potongan seperti hanya yang ada di tadi di Quran Jawen yang tadi. Nah, ini adalah sama, ya, Quran Jawen, tetapi ini yang terbitan lebih muda, yakni 1932-an. Jelas di sini sedikit lebih modern, ya, meskipun sebenarnya ini mirip sekali, ya, hanya yang berbeda ini tadi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa untuk dua contoh ini, ya, kenapa ada terjemah Al-Quran yang menempatkan teks Al-Quran, teks Arabnya itu ada di bagian kiri, kemudian terjemahannya di bagian kanan. Ini kalau saya boleh menduga-duga, ya, bahwa pembaca yang dibayangkan oleh pengarang itu membutuhkan makna terjemahan untuk di cross check dengan tiap-tiap ayat, sehingga posisi kanan itu menunjukkan perhatian pertama dari pembaca. Pembaca ingin mengetahui dan memahami makna setiap ayat. Jadi ini dugaan saja, ya, bisa keliru, tetapi ini supaya ini nanti bisa ditelusuri bersama, begitu, ya. Karena sangat jarang ada model terjemahan yang ayatnya di kiri kemudian terjemahannya di kanan, ya. Nah, selanjutnya adalah terjemah Al-Quran atau tafsir yang selain menyertakan teks Arab, Al-Quran juga menyantumkan transliterasi, carakan, dan terjemahannya. Nah, seperti terlihat di gambar ini adalah teks Al-Qurannya, sama ditulis tanpa menggunakan harokat, tetapi letaknya ada di bagian kanan, kemudian di bagian kiri ini transliterasinya. Jadi kalau orang tidak bisa membaca teks Arabnya, itu bisa membaca dari ini transliterasinya. Dan di bawahnya ini adalah terjemahannya, kemudian di bawahnya lagi ini tambahan penjelasan atau penafsirannya. Nah, ini bisa dilihat di dalam tafsir Quran Jawen terbitan AB Siti Samsiah Surakarta tahun 1928. Nah, ini
nanti bisa dibandingkan sendiri ya gambarnya. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari terjemah Al-Quran beraksara carakan yang tidak menyertakan teks Arab Al-Quran. Jadi sama sekali tidak ada di dalamnya. Ini adalah contoh dari kalau di dalam artikelnya Bukpin itu mungkin yang disebut dengan monolingual, jadi non-Arabic. Dan ini tafsir surat Al-Fatihah ya, tetapi isinya itu terjemahan Al-Quran 30 juz, dan ini yang tampak ini adalah dari surat apa ya, ini surat Al-Insyiqaq ya, terjemahannya saja, jadi tanpa ada teks Al-Qur'annya. Ini kira-kira ini tahun abad 19, jadi memang tidak ada keterangan siapa penulis atau penerjemahnya, tetapi hanya ada stempel kerajaan itu. Ketika saya bertanya kepada penjaga museum ya, di mana kitab ini atau manuskrip ini tersimpan, itu ada tanda stempel kerajaan era Mangkunegara IV di Surakarta. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, model keempat, ini tanpa teks Arab Al-Quran, tetapi di bagian kiri ini adalah alih aksara ya, alih aksara dari bacaan atau ayat Al-Quran. Ini adalah surat Al-Fatihah ya, ayat 1. Di sini ada basmalah, kemudian ini hamdalah ya, selanjutnya sampai di sini ihdinas siratal mustaqim, tetapi terpotong dan saya tidak menemukan kelanjutannya. Nah, menariknya di sini terjemahan ini ada di dalam majalah Warosusilo Surakarta tahun 1923. Tentu saja di sini menarik sekali ya, teks Arabnya diganti carakan, tetapi bunyinya tetap Arab. Nah, mungkin kenapa di sini tidak disertakan teks Arabnya ini karena mungkin ya ini ada di majalah, sehingga ada unsur kehati-hatian tidak menuliskan teks Arab itu sembarangan gitu, dan karena majalah itu dibaca dengan jangkauan pembaca yang jauh lebih luas begitu. Mari kita baca pelan-pelan. Di sini surat Fatihah. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa huruf fa itu adalah aksara rekan ya, ketika ada di dalam tulisan Jawa, huruf fa itu aksara rekan. Ini kan huruf po, tetapi dikasih tanda cecek 3 ya, jadi menjadi fa. Dan aksara rekan ini itu khusus untuk mengisi huruf-huruf yang memang tidak ada di dalam huruf-huruf asing, yang tidak ada dalam huruf dasar dari aksara carakan. Tetapi nanti kita akan melihat di sini apakah sepenuhnya ini menggunakan aksara rekan. Surat Fatihah. Oke. Fatihah, jadi di sini ha itu masih belum tampak. Jadi di sini masih menggunakan ko. Jadi di sini terbaca surat Fatihah. Oke. Yang pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini bukan pakai ha tetapi pakai ko yang dikasih tanda bulu, dibaca ki. Jadi ini ada mo. Jadi kim. Nah, di sini menariknya adalah tanda panjang. Jadi itu dipisahkan, dikasih tanda strip ya kalau di dalam tulisan aksara Jawa gini. Jadi di sini tadi sudah melihat, di sini ada fa digunakan huruf rekan,
tetapi haknya belum. Sama, di sini juga belum pakai hak, tetapi pakai ko. Jadi fatekah rokim. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya adalah alhamdu. Nah, di sini harusnya alhamdu. Di sini pakainya adalah ko, ya. Ini ada tanda ko dikasih cecak 3. Ini adalah aksara rekanya ha. Maka di sini adalah alhamdu, bukan alhamdu. Kalau itu mau dipersoalkan ya, karena perbedaan jadinya kalau dituliskan di Arab nanti akan berbeda begitu. Nah, lillahi rabbil ngalamin. Jadi di sini bukan alamin tetapi jadi ngalamin. Nah, karena memang di huruf Jawa itu adanya ngo. Nah, kemudian ar-rahmanir rahim. Kim lagi ya, bukan him. Nah, kemudian maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi ini yang kadang-kadang ini dianggap titik kontroversi gitu ya. Ya, tetapi karena memang mungkin ini adalah keterbatasan aksara Jawa sehingga belum sepenuhnya menggunakan bantuan aksara rekan. Nah, kemudian kita lihat di bagian kanan ini adalah tegesipun atau terjemahannya. Nah, untuk terjemahnya di sini adalah sama ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim itu di sini diterjemahkan sebagai awit ingkang asma Allah ingkang moho mirah tur ingkang moho asih. Jadi kemudian selanjutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya pangalembono punika kagunganipun Gusti Allah ingkang mangerani ing ngalam sadaya. Nah, di sini ada kata-kata Gusti, kemudian pangeran. Nah, ini kosakata yang memang dipilih di mana masyarakat pembaca atau masyarakat pendengar itu bisa langsung memahami begitu. Jadi menerjemahkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam aksara dan bahasa Jawa, penerjemahnya itu juga melakukan semacam upaya penafsiran bahwa mana kosakata yang tepat atau yang dianggap cocok dan bisa sesuai atau diketahui atau bisa ada sama ya, bisa diketahui ya, ada di dalam horizon pengetahuan orang Jawa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan penerjemahan. Nah, penerjemahan ini jadi Quran Jawen maupun tafsir Quran Jawen itu rata-rata ya untuk menerjemahkannya itu terjemahan per ayat sesuai urutan surat. Kemudian kosakata yang dipilih itu berdasarkan horizon audiens, jadi tidak sekedar alih bahasa asal cocok. Nah, seperti misalnya ada kalimat wallahu sami'un alim. Nah, kata sami dan alim itu ketika saya amati di dalam Quran Jawen itu diartikan sebagai miyarso ya. Sami itu mendengar, itu miyarso. Kemudian alim mengetahui ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan sami mendengar, alim mengetahui. Kalau di dalam Quran Jawen, sami itu miyarso, kemudian alim itu nguningani. Nah, tetapi nanti berbeda ketika itu saya cross check di dalam
sama-sama tafsir Jawa, tetapi yang lebih baru, yang lebih belakangan itu Al-Huda, karya Kiai Bakri Sahid ya, di Yogyakarta. Nah, itu sudah berbeda lagi. Sami itu diartikan sebagai midanget, kemudian alim itu masih nguningani. Tetapi nanti berbeda lagi di dalam tafsir Al-Ibris ya, karena ini skopnya adalah sama-sama Jawa, tetapi berbeda wilayah atau berbeda masa itu memiliki kosakata yang juga berbeda. Jadi, nah kalau di dalam Al-Ibris nanti bisa dicek itu Sami itu miarso, bukan, Sami itu midanget, kemudian kalau alim itu mirsani. Nah, nanti ada berbeda-beda kata ya, meskipun maksudnya itu sama, tetapi itu tadi bahwa penerjemah ya, masing-masing penerjemah itu memilih bahasa, memilih kosakata yang berdasarkan horizon audiens pada masa dan waktu dan tempat tertentu. Kemudian di dalam Quran Jawen di sini kosakata asing itu dalam bahasa Arab semuanya itu diterjemahkan. Jadi ada kata sabar misalnya, itu juga diterjemahkan menjadi tetak ati. Kemudian ada halalan thayyiban, hijrah, kemudian yaumal furqan, qaum, jihad, itu semuanya diterjemahkan ke dalam kosakata Jawa. Nah, kemudian pada ayat tertentu itu terdapat penjelasan ulang yang melibatkan suatu pemikiran mendalam. Jadi misalnya ayat jihad ya, dengan merelasikan teks konteks dan pendekatan rasional. Nah, kalau di sini saya mencontohkan di dalam gambar ini adalah tadi ya surat At-Taubah ya, awal surat At-Taubah atau ayat pertama. Nah, di situ kan membahas tentang pemutusan perjanjian ya. Jadi di situ ada kaum musyrik. Jadi dan di ayat-ayat selanjutnya itu kan ada perintah ya untuk memerangi orang musyrik. Nah, itu juga dijelaskan, makanya di sini dikasih penjelasan bahwa yang dimaksud musyrik di dalam ayat itu siapa. Nah, itu ada semuanya. Jadi penerjemah itu melakukan upaya penafsiran di dalam menerjemahkan setiap ayat dan bagaimana supaya terjemahannya itu tidak menimbulkan pertanyaan baru. Ini yang mencoba saya perhatikan di dalam Quran Jawen ini. Kemudian ada konsistensi terjemahan juga. Jadi ketika bicarakan ada kata jihad itu selalu di dalam beberapa ayat ini ya, dari surat Al-Anfal dan At-Taubah itu saya menemukan sering itu diartikan setio tubuh lelabuh agomi Islam. Jadi berjuang keras untuk berjuang keras di dalam persoalan atau di dalam agama. Jadi dan itu tidak selalu kemudian dikasih keterangan lagi bahwa berjuang keras itu tidak selalu perang gitu. Maka di situ ada pula penafsiran dan juga pendekatan teks konteks gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di dalam menerjemahkan Al-Quran ini para penerjemah ya di dalam Quran Jawen maupun tafsir Quran Jawen itu juga mengutip riwayat ulama terdahulu. Ini yang selalu ada di dalam Quran Jawen maupun tafsir Quran Jawen. Nah, terakhir ini memang karena saya baru mengamati sekilas ya dari Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen dan ulasan
pengamatan saya ya, pengantar dari apa yang saya amati itu saya tulis di dalam buku ini, dan ini bisa diakses PDF-nya di sini, atau ulasannya yang sangat bagus sekali. Reviewnya itu ditulis oleh Mas Fadli, yang juga bisa teman-teman baca. Seluruh masukan tentu sangat saya terima, dan saya berterima kasih jika ada yang memberikan petunjuk lebih lanjut bagaimana kemudian Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen ini bisa diteliti lebih dalam lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.